Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Di sini, Wah. Baik, di sini Bapak pertama kali masuk ke dalam ruangan kelas kalian ya. Eh, Bapak hari ini akan menggantikan Oke, terima kasih guru keren sekali sebelumnya Manuel. yang tidak bisa hadir untuk memimpin pembelajaran di pertemuan ke-6 kali ini. Dari anak-anak semua, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa ya? Nggak ada yang tahu ya? Oke. Kalau begitu, Bapak ingin bertanya, dari teman-teman semua, apakah ada yang pernah terlibat Ada Kang Duki? jual beli kah di pasar, di online shop, di e-commerce atau semacamnya? Syukur. Pernah? Kalian pernah nggak sih saat kalian ingin membeli sesuatu barang, di situ tuh kalian melihat sebuah harganya tuh tinggi, terlalu mahal, overpriced, dan ternyata tuh merasa kalian tidak serak, tapi kalian ingin beli dan akhirnya kalian mengajukan penawaran, berunding dengan sang penjualnya. Apakah kalian pernah berunding dengan penjual tersebut, baik secara langsung ataupun di online shop kah atau semacamnya? Oh, berarti lebih banyaknya. Oh, pernah di online juga ya? Di offline juga pernah? Ah, bagus. Ada yang pernah terlibat langsung secara langsung di offline kah di pasar mungkin? Boleh? Pernah? Ada yang mau menceritakan mungkin sedikit bagaimana penawaran? Oh itu boleh? Yang di belakang? Saya Ya. jadi saya kan sering bantu mama ke pasar, terus saya beli cabenya mahal, terus kayak kan seharusnya sekilonya nggak tahu sih, kayaknya 20.000 sekilonya. Terus saya kayak cabai atau apa ya, pokoknya itu pak kayak gitu. Terus saya bilang mahal banget pak gitu, kurangin saya masih sekolah gitu. Akhirnya dikurangin gitu jadi 15.000, tapi nggak tahu cabenya berapa gitu. Baik. Pengalaman yang bagus. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menceritakan lagi pengalamannya? Boleh? Boleh? Yang di situ? Saya pernah Pak. Sorry Pak. Ini gimana cuy? Cek. Saya pernah Pak, waktu saya ke pasar, tapi bukan tujuannya bukan untuk membeli bahan makanan, tapi saya ngetrif Pak. Oh iya. Ya, buat outfit of the day saya Pak. Saya waktu itu terlibat penawaran langsung Pak dengan pedagang. Karena memang menurut saya barang ini harganya tidak sampai 100.000 gitu, tapi pedagang itu berkepala batu Pak, pengen terus tetap di 100.000. Akhirnya saya melakukan penawaran dan saya melakukan teori gertakan Pak, seperti ya udah nggak jadi deh saya kayak Ya. gitu Pak. Tapi akhirnya pas saya jalan balik badan, sok Ya. silakan ambil 70.000 saja. Ya. Akhirnya diberikan dan terjadi penawaran seperti itu Pak. Ya. Seperti itu Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga. Namanya saya Raditya Pak. Baik, terima kasih Raditya atas pengalamannya. Mungkin bisa dikasih tepuk tangan ya karena beliau bisa menerapkan ilmu ibu-ibu yang diterapkan langsung oleh sang anak ya. Jadi Filosofis. filosofi meninggalkan penjual dan dipanggil kembali. Nah, itu dia. Nah, teman-teman semuanya, apa yang tadi diceritakan oleh siapa tadi di belakang namanya? Yang tadi diceritakan oleh Enda dan juga Raditya itu merupakan sebuah kegiatan bernegosiasi antara kita sebagai penjual dan juga bernegosiasi dengan sang pembeli, dengan sang penjual, mohon maaf. Nah, boleh di slide. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar memahami tentang teks negosiasi. Teks negosiasi ini uh, merupakan sebuah teks negosiasi itu pada umumnya kita langsung berbincang ya. Jarang sekali untuk melihat teksnya, tapi kita lebih sering
melakukan komunikasi dengan orang lain, umumnya dengan penjual dalam melakukan negosiasi. Boleh di slide. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah teks negosiasi, bisa dibilang antara penjual dan juga pembeli yang melakukan negosiasi secara sedikit alot di pasar. Bapak pengen minta 2 orang untuk membaca teks negosiasi ini. Boleh Anda? Satu lagi siapa? Boleh? Boleh Amanda? Ya, boleh. Ini apakah terlihat bacaannya? Ya, saya minta Endah untuk sebagai penjual dan Amanda sebagai pembeli. Boleh? Ya, Mau beli apel, Bu? Apelnya kok kecil-kecil, Mas. Ini berapa sekilo? ya. Ini apel Fuji, Bu. Emang ukurannya segini, tapi manisnya terjamin. Harganya cuma 35.000 saja per kilo, Bu. Waduh, mahal sekali, Bu. Nggak salah. Di sebelah cuma 25.000. Maaf, Bu, beda jenis. Apel saya ini lebih bagus. Kalau mau sama, saya jual 30.000 deh. Ah, udahlah, Bu. Saya tahu harga modalnya. Saya tawar 15.000 saja ya. Kalau dikasih, saya ambil 2 kilo. Astaga, Bu. 15.000? Ya ampun, Bu. Itu sama saja. Saya sedekah. Gak baik. Gak balik modal. Apelnya bukan dari pohon di belakang rumah, Bu. Ini saya harus sewa dari truk dari Malang. Alah, Bu, pakai drama segala. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Saya tawar 18.000 deh, gimana? Saya beli 3 kilo biar Ibu senang. Bukannya senang, Bu. Saya bangkrut. Gini deh. Paling mentok 25.000, Bu. Ini sudah harga yang paling murah. Enggak ah, Bu, saya sudah bilang tadi cuma ada uang 18.000. Ya udah, kalau nggak mau saya ke toko sebelah aja. Ibu, Ibu. Ya ampun. Ya udah. 20.000, Bu. Gimana? Uangnya Bu Ida kan ada 18.000. Nanti sisanya saya yang tanggung. Begini amat sih nasib saya. Tuh kan, saya bilang juga apa? Harga 20.000 itu memang pasnya. Ya udah, bungkus 3 kilo, Bu. Untung saya yang jago nawar. Makasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Enda dan juga Manda yang telah membacakan teks negosiasi ini. Boleh? Nah, jadi Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, setelah kalian tadi menceritakan pengalaman kalian tentang bernegosiasi dengan pembeli dan juga membaca tadi dengan seksama teks negosiasi, ada yang mau mendefinisikan apa itu teks negosiasi? Boleh? Jadi, teks negosiasi itu adalah teks yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama. Yap, betul sekali. Siapa namanya? Nabila. Terima kasih Nabila. Boleh dikasih apresiasi teman-teman. Dari yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan secara pendapat sendiri kah atau opini sendiri mengenai apa itu teks negosiasi setelah tadi menyaksikan temannya saling berdialog teks negosiasi? Ada yang ingin menjelaskan? Baik, karena tidak ada, apa yang tadi disampaikan oleh Nabila sudah tepat sekali ya anak-anak. Apa itu dari teks negosiasi? Teks negosiasi itu berkaitan selalu menyangkut pautkan dengan berunding, tawar-menawar antar satu pihak dengan yang pihak lainnya untuk menemukan kesepakatan. Dan dalam negosiasi ini tuh bisa dibilang ada juga teknik-teknik atau cara-cara yang perlu dilakukan agar kesepakatan yang ingin dicapai dalam negosiasi tersebut terwujud. Jadi teks negosiasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan atau memaparkan kegiatan 2 orang atau beberapa pihak yang saling bernegosiasi atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Boleh selanjutnya. Nah, Bapak ingin bertanya, tujuan dari teks negosiasi itu sendiri itu untuk apa ya? Ada yang mau memaparkan? Boleh? Ya, betul. Tujuan dari teks negosiasi sendiri ialah untuk mencapai kesepakatan.
dalam bernegosiasi, dalam berunding, dua belah pihak atau beberapa pihak itu akan melakukan negosiasi atau tawar-menawar. Biasanya tuh nggak cepet ya, kadang kalau alot tuh bakal berlangsung secara lama dan tujuan akhirnya ialah mencapai kesepakatan. Boleh di next? Nah, di pause dulu boleh? Se kembali lagi yang tadi. Di sini Bapak akan menunjukkan sebuah video yang menjelaskan teks negosiasi. Boleh di-play? Anak-anak bisa saksikan ya, ini teks negosiasi, tapi dalam bentuk video. Masih fresh, ayo dibeli, mumpung masih hangat-hangat ini. Ya Bu, silakan Bu. Bu, ini ikan apa Bu? Itu ikan baronang Bu, masih seger baru diangkat dari laut Bu. Buktinya masih basah Bu, soalnya pakai handuk. Ya namanya ikan mah emang berenang Bang. Kalaupun berenang mah baru dapat gosip. Si Ibu ngejawabnya. Kalau ini ikan apa Bang? Nah, kalau ini ikan tongkol Bu. Awas jangan sampai kebalik ya Bu, ucapinnya. Kalau ini kan apa Bang? Itu cumi-cumi Bu, bukan ikan. Mohon maaf nih Bu ya. Mohon maaf. Dari tadi nanya mulu mau beli kagak nih? Paling cuma nanya-nanya doang biar rame. Ya mau beli lah. Dikira saya besar. Bapak belikan. Bukan gitu sih Bu. Cuma ikannya berapa Bang? Itu sekilo 50.000 Bu. Dijamin masih seger. Wah, mahal amat Bang. 15.000 deh. 2 kilo ya. Ya langganan Bang. Ya udah deh 20.000 ya. 3 kilo. Oh, jualan tuh ngambil pelit-pelit kan kagak. Loh. Ya bukan pelit sih, tapi namanya itu loh Bu, di bawah ambang batas normal. Ya boleh juga, jualan masa kan ke pasar, Bapak bisa mau beli bawang, cabai, beras, minyak. Kan kalau uangnya habis buat beli ikan doang, terus ntar saya belinya pakai apa coba? Mikir Bang, mikir. Lah, kok kenapa malah gua sih? Ntar kalau saya kehabisan duit, saya pulangnya gimana coba? Suka ketinggalan. Terus kalau saya haus, gak ada duit buat minum, terus kalau saya dehidrasi, tapi tanggung jawab. Apalagi nanti di jalan ada halo Pak, ini baru selesai beli ikan Pak. Iya Pak, nanti Mama beliin snowjeepit yang ada 500.000 di toko sebelah. Bagus Pak, pantas. Ini aja Mama beli ikan harganya paling mahal Pak. Boleh di pas lagi? Di next? Boleh di next? Yap. Jadi teman-teman dari video tersebut ya, kita bisa lihat tujuan dari negosiasi itu ialah untuk mencapai kesepakatan. Di situ saat bernegosiasi itu selalu nggak mudah, nggak langsung saat kita mengajukan, jika kita sebagai memosisikan diri sebagai pembeli, mengajukan penawaran tuh nggak langsung diterima oleh penjual. Pasti akan melakukan sebuah negosiasi, berunding, tawar-menawar, dan itu nggak berlangsung sebentar, pasti alot. Ada menerima dan juga pasti ada penolakan dari sang penjual. Maka dari itu, seperti yang tadi Ibu tadi lakukan itu, dia melakukan terus pengajuan penawaran, pada akhirnya sang penjual luluh juga. Dan itulah pada akhirnya tujuan dari negosiasi ialah untuk mencapai kesepakatan. Boleh di next? Nah, seperti teks-teks lainnya, teks negosiasi juga memiliki ciri-ciri. Bukan hanya teks narasi, teks deskripsi, teks argumentasi, tapi teks negosiasi juga memiliki ciri-ciri di dalamnya. Next. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri dari teks negosiasi yang garis besarnya atau yang utamanya. Bapak di sini untuk teman-teman, Bapak memberikan sebuah cara untuk menghafalkan dari ciri-ciri teks negosiasi, yaitu 4M. Menghasilkan, memprioritaskan, dan juga mengarah. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan,
Lalu yang kedua, menghasilkan keputusan yang paling menguntungkan. Dan itu menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli dalam konteks jual beli. Lalu yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Keduanya saat melakukan kesepakatan itu ada kepentingan bersama yang diprioritaskan. Sang penjual memprioritaskan keuntungannya, sang pembeli memprioritaskan uangnya agar tidak terlalu boncos atau tidak terlalu banyak yang keluar. Lalu yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Mengarah pada tujuan praktis ini maksudnya tuh tidak berbelit-belit dan tidak merugikan salah satu atau keduanya. Jadinya mengarah pada tujuan praktis yang simpel sehingga dalam kesepakatan tersebut, dalam negosiasi tersebut benar-benar menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli. Boleh next? Nah, sekian materi dari teks negosiasi untuk hari ini. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian semua, mungkin barangkali ada yang pengen mau ke depan, 2 orang saja untuk memperagakan sedikitnya dari teks negosiasi ini. Akan percakapan, boleh? Satu lagi, boleh? Ya, ya, boleh ya. Saya bisa mengalami langsung bagaimana melakukan negosiasi. Boleh dibaca? Ya, boleh dibaca ya. Dan di depan, ini yang penjual, ya, ini yang Reza. Langsung aja, ya dibaca aja. Dibaca aja. Iya. Enggak, Reza yang pembeli. Sini mampir, celana jeans Levi's impor nih. Dijamin asli, model terbaru. Berapa ini, Pak? Kalau yang itu harganya 450.000, Mas. Tapi bisa kurang kok. 450.000. Mahal banget, Pak. Ini kan bukan di mall. Iya, Mas. Tapi kualitasnya beda. Di mall mah 1 juta lebih. Saya kasih harga miring deh. 400 aja. Gimana? Ini aja, Pak. Saya tawar 75.000. Mau? Astagfirullahaladzim, Mas. 75.000. Ini celana Levi's, Mas. Bukan celana bekas. Saya modalnya aja lebih dari 200.000. Mas mau pakai celana bekas dari saya? Ya udah, Loh, cuma tawar, Pak. Bu, jangan ngomong. Ya udah, saya naikin. Jangan 40.000. Mas, ini bukan lelucon yang kerja. Saya punya anak istri di rumah. Jangan main-main deh, Mas. Jangan bikin saya darah tinggi. 300 Ya sudah, Bu. 100.000 deh. Tawar tangki saya. Kalau tidak, saya cari tempat lain aja. Kalau 100.000, saya bungkus pakai karung ya. Mas, yang waras aja, Mas. Gini deh, saya kasih harga persahabatan 300. Itu sudah saya anggap Mas bantu beli celana. Ya udahlah, Pak. Saya tawar 115.000. Anggap saja itu harga teman. Teman apaan, Mas? Saya 15.000 itu cuma bayar bensin ke sini, nggak cukup. Sudahlah, Mas. Kalau begini terus lebih baik Mas ke toko baju bekas aja. Mungkin harganya pas dengan penawaran Mas. Ya, sip. Terima kasih. Boleh silakan duduk. Ya, dari percakapan dari dialog 2 orang tadi tersebut yang diwakili oleh Endah dan siapa namanya? Muhammad. Dan Muammar, tadi kita bisa melihat ya bahwa negosiasi itu tidak selalu menghasilkan kesepakatan secara langsung. Dan tadi merupakan salah satu negosiasi atau tawar-menawar kegiatan berunding yang tidak menemukan kesepakatan. Namun sang pembeli, Reza tadi itu selalu berusaha menawar terus menawar agar mencapai kesepakatan, mendapatkan harga celana Levi's tadi itu dengan harga yang murah. Namun karena penawarannya sedikit bisa dibilang terlalu jauh, pada akhirnya negosiasi tidak menemukan kesepakatan. Meskipun begitu, tidak menemukan kesepakatan, tapi tetap dalam setiap negosiasi tujuan utamanya ialah untuk menemukan kesepakatan yang mana menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak yang membeli. Sekian materi untuk hari ini tentang teks negosiasi yang dapat Bapak sampaikan. Barangkali ada yang ingin kalian tanyakan, mungkin bisa kita pelajari di luar kelas ya. Sekian dari Bapak, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.